Shalom saudara, kita akan sama-sama menyembah Tuhan di Connected in Jesus. Siapkan hati kita, sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus terconnect dengan Yesus. Connected in Jesus, terhubung dalam dia. Maka kita ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan terus. Ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali bisa menyapa guys, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada menyaksikan tayang ini, mari kita share link ini untuk jadi berkat bagi orang-orang lain. Share link yang kau saksikan, baik itu di Instagram, Facebook, YouTube maupun TikTok. Share akun-akun kami saat ini yang lagi live streaming untuk berkati orang-orang di luar sana. Karena tugas kita adalah menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang kau berikan pada malam hari ini. Kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas semua kebaikan cinta kasih-Mu. Kami mohon ampun atas semua dosa-dosa kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Malam hari ini kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, tegur kami, nasihati kami, tuntun kami ke dalam kebenaran, dan berpadulah kelakuan hidup kami Tuhan Yesus. Bila kami makin serupa dengan Engkau, kami makin berkarakter seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini saya ingin bagi berkat, berbagi firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Tema khotbah saya yaitu ketika error melanda. Ini kata-kata yang kekinian. Ketika error melanda, bangkit dari kegagalan dan kesalahan. Ketika error melanda, kita bangkit dari kegagalan dan kesalahan. Mari kita buka Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi saya bacakan Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara guys, kitab Amsal ini mengajarkan kebijaksanaan praktis yang soal hikmat. Menariknya ayat ini mendefinisikan orang benar bukan sebagai orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang jatuh tapi ia bangun kembali. Bukan kita kudus suci, tapi kita berdosa juga, tapi kita bisa sanggup bangkit kembali. Itu versi Alkitab dalam Amsal ini. Kata bangun kembali dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Yakob. Kata ini bukan sekedar diangkat, tapi mengandung makna aktif, berdiri tegak, bangkit kembali dari posisi berbaring, bangkit kembali dan siap melangkah lagi. Itu adalah maksud Tuhan, bangkit kembali. Orang benar jatuh tapi dia mampu bangkit kembali. Walaupun tergelat, tidak akan sampai tergelat, tapi dia mampu bangkit kembali dari keterpurukannya. Karena ada tangan Yesus yang memegang. Ada kekuatan dari Yesus yang sanggup merubah. Malam hari ini engkau sanggup bangkit dari pergumulanmu, dari masalahmu. Tuhan mau pegang tangan engkau dan engkau bangkit bersama Yesus. Bangkit dari masalahmu, bangkit dari kekhawatiranmu, bangkit dari kepahitanmu, bangkit dari dosa-dosamu, bangkit dari kesedihanmu, bangkit dari dosa-dosamu. Malam hari ini percayalah, kebangkitan orang benar, dia bisa jatuh tapi akan bangun kembali. Amin. Dalam konteks kuno, istilah kuno waktu itu, jatuh sering berarti kekalahan. Kekalahan total atau kehancuran, itu maksudnya dalam konteks kuno. Hancur reputasi kita. Namun Amsal ini menulis menjelaskan bahwa perbedaan antara pemenang dan pecundang bukanlah pada absen kegagalannya. Sekali lagi, perbedaan antara pemenang dan pecundang bukanlah pada absen kegagalannya, melainkan pada respon terhadap kegagalan itu. Orang benar punya daya lenting, resilience ilahi. Haleluya, puji Tuhan.
Pernah nggak kita melihat layar komputer kita atau HP kita tiba-tiba hang atau error? Rasanya panik bukan? Kalau kita hilang yang lain mungkin tidak panik. Hilang pasanganmu juga mungkin tidak panik. Tapi hilang charger, hilang HP, itu paniknya luar biasa. Apalagi tinggal sisa 2% baterainya, kita akan panik luar biasa. Kita akan mencari colokan-colokan, power bank atau colokan untuk mencharge lagi isi baterai kita. Panik. Tapi untuk kita doa, baca firman, tidak panik. Karena apa? Tidak ada kekuatan yang sungguh-sungguh, ketaatan yang sungguh-sungguh dengan Yesus, melekat dengan Yesus. Kalau kita melekat dengan Yesus, kita akan panik. Kalau kita tidak berdoa, tidak baca Alkitab, kita akan panik. Jangan kita hanya panik pada saat tinggal baterai HP-mu tinggal 2%, jangan. Kita panik kalau kita tidak mencari Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidup ini, semua kita pasti pernah mengalami momen error, pernah salah, pernah jatuh dalam lumpur dosa. Mungkin itu keputusan yang salah, yang merugikan banyak orang. Kata-kata kasar yang melukai banyak orang, atau dosa yang membuat kita malu. Malam hari ini Tuhan akan pulihkan engkau semua. Apapun masalah perjalanan hidupmu, kekecewaanmu, sakit hatimu, kepahitanmu, Tuhan akan pulihkan malam hari ini. Seringkali saat kita gagal, iblis berbisik, sudah selesai. Seringkali pada saat kita gagal, kita jatuh dalam dosa, iblis berbisik, sudah selesai, game over. Tidak ada harapan lagi engkau. Suara-suara itu akan terus menteror engkau, dan engkau akan makin depresi, kepahitan, halusinasi. Jika engkau tidak sungguh-sungguh berbalik arah pikiranmu, bersandar pada Yesus, datang pada Yesus. Jika engkau memiliki beban yang luar biasa berat, itu tandanya Yesus mau manggil engkau lebih dekat lagi kepadanya. Jika engkau memiliki pergumulan yang luar biasa berat malam hari ini, Yesus mau, tandanya itu Yesus mau engkau datang padanya. Mendekatlah pada Yesus. Jangan melawan, mendekat pada Yesus. Jalan perlahan. Di balik setiap langkahmu, kau akan menemukan kasih, sukacita, damai sejahtera jika engkau berjalan menuju Yesus. Karena Yesus katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu berberat, aku akan berikan kelegaan padamu. Datang pada Yesus, karena Yesus sumber penghiburanmu, sumber kekuatanmu. Amin. Kabar baik malam hari ini adalah Tuhan kita adalah ahli dalam memulihkan keadaan kita. Adalah ahli memulihkan keadaan kita. Bagi dunia, kesalahan adalah akhir cerita. Jika engkau salah, engkau di PHK. Jika engkau salah, engkau ditinggalkan. Jika engkau salah, engkau di blacklist. Bagi Tuhan, kesalahan seringkali menjadi awal dari babak baru. Bagi Tuhan, kesalahan adalah menjadi awal dari babak baru kehidupan kita yang lebih dewasa. Pertanyaannya, bukan mengapa saya jatuh, tapi bagaimana saya bangkit. Pertanyaan malam hari ini, bukan mengapa saya jatuh, tapi bagaimana saya bangkit. Haleluya, puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dalam poin utama saya itu restart kembali rohani, bangkit dari kegagalan. Restart rohani kita, bangkit dari kegagalan. Dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24, dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berbunyi, Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan di sini, orang yang berkenan kepada Tuhan pun bisa jatuh. Orang yang berkenan kepada Tuhan pun bisa jatuh. Tapi janjinya tidak sampai tergeletak, tidak sampai hancur, bisa bangkit lagi. Haleluya, puji Tuhan. Seringkali error menjadi permanen karena kita menolak mengakuinya. Seringkali kesalahan kita menjadi permanen karena kita menolak mengakuinya. Sudah berbuat salah, kita sekarang tidak berbuat salah. Biasa kok itu Pak Pendeta, biasa saya berjudi, berzina, mencuri, merampok, biasa itu semua orang juga melakukan. Itu bagi engkau, bagi dunia biasa. Bagi Tuhan, kau akan error selama-lamanya karena engkau tidak sungguh-sungguh. Engkau orang fasik yang tidak mau mencari Yesus. Engkau tidak mau bangkit lagi. Karena jika orang benar itu akan bangkit lagi. Amin. Puji Tuhan. Kita seringkali menyalahkan orang lain dalam konteks ini. Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan bahkan pemerintah pun kita salahkan. Atau kita pura-pura suci di hadapan teman-teman kita. Langkah pertama pemulihan adalah kejujuran kita. Langkah pertama pemulihan kita adalah kejujuran kita. Stop kita menyalahkan orang lain. Stop menyalahkan keadaan, suamimu, istrimu, keluargamu, pemerintah pun engkau jalan. Jika engkau tidak sanggup bekerja keras, jujur, engkau tidak belajar sungguh-sungguh. Jika engkau tidak berprestasi, jujur mengakui engkau tidak belajar sungguh-sungguh. Jika engkau aneh-aneh, jujur
engkau aneh-aneh, jangan engkau bersembunyi di balik itu. Jika hubungan kita rusak, ego kita, mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, tapi itu tanda kedewasaan. Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Haleluya, puji Tuhan. Yang poin kedua, terima kasih karunia untuk restart. Terima kasih karunia kita untuk restart. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23, Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Nabi Yeremia menulis surat ini saat Yerusalem hancur lebur. Di titik rendah itu ia teringat satu hal, kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Setiap pagi kita bangun pagi mengucap syukur, Tuhan terima kasih nafas kehidupan yang kau berikan, terima kasih keluarga kecilku yang bahagia, terima kasih Tuhan Yesus atas rumah yang indah ini, terima kasih akan pekerjaan yang indah, usaha yang indah, terima kasih non stop, terima kasih. Perkataan seperti itu karena setiap pagi ada hari yang bersukacita, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat. Perkatakan seperti itu. Karena apa? Setiap pagi baru bagi Tuhan. Jangan kau pikirkan masa depanmu, jangan tinggalkan masa lalumu. Pikirkan saat ini juga bahwa Tuhan besertamu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberikan kita update software. Tuhan memberikan kita update software berupa kasih karunia setiap hari. Jangan pernah engkau memakai rasa bersalah kemarin untuk menjalani hari ini. Rasa bersalah kemarin, jujur pada Tuhan. Tuhan, saya salah, saya telah berdosa, saya mohon ampun Tuhan Yesus. Jujur, lupakan masa lalumu, lupakan dosa-dosamu. Karena apa? Kasih karunia Tuhan baru setiap hari, baru setiap pagi. Amin. Yang ketiga, poin ketiga, bangkit dengan pelajaran baru. Move forward. Bangkit dengan pelajaran baru. Dalam Yesaya 43 ayat 18-19, dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19 yang berbunyi, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Tuhan tidak ingin kita terjebak dalam nostalgia kegagalan kita. Tuhan tidak ingin kita mengingat-ingat lagi masa gagal kita, masa lalu kita. Bangkit kembali. Kita harus bangkit kembali, berarti berdiri dan melangkah maju ke depan bersama Yesus, pandang pada Yesus. Karena Yesus akan memberikan kekuatan, damai, sukacita pada engkau jika engkau datang pada Yesus, sungguh-sungguh datang pada Yesus. Taat, datang dan taat. Bukan cuma datang setiap hari Minggu, datang setiap saat, setiap waktu, sepanjang kehidupanmu engkau harus datang pada Yesus, bergantung pada Yesus. Kesalahan yang tidak dievaluasi atau tidak diperbaiki akan menjadi kebodohan. Haleluya. Tapi kesalahan yang dievaluasi akan menjadi pengalaman yang mahal. Kita memiliki pengalaman kita yang salah, pernah salah, berbuat salah, kita evaluasi. Oh, ini salah, tidak bisa lagi kita lakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Kita lakukan yang benar. Evaluasi, itu adalah pengalaman yang mahal yang kita akan temui jika kita mau evaluasi diri kita. Jangan kita cuek, kita anggap semua apa yang kita perbuat baik di mata Tuhan. Belum tentu. Dunia kadang-kala di mata dunia biasa itu korupsi Pak Pendeta, biasa itu berzina, biasa berselingkuh, biasa merampok, biasa menyambung ayam, biasa narkotika, biasa seks bebas. Itu semua biasa di mata dunia. Tapi mata Tuhan, kau harus jaga kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan katakan firman Tuhan jelas, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ambil hikmahnya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya pelajari dari kesalahan saya supaya tidak terulang lagi. Pertanyakan, ambil hikmahnya. Fokus ke depan. Kaca spion masa lalu dibuat kecil, kaca spion masa lalu dibuat kecil, makin kecil, biar engkau tidak lagi melihat masa lalumu. Kalau kaca spion besar, kau terus melihat masa lalumu, kesalahan-kesalahanmu. Kaca depan adalah masa depan, engkau harus buat besar kaca depanmu. Ada kekekalan bersama Yesus. Sesekali lihat spion yang kecil masa lalumu untuk belajar kesalahan-kesalahan yang kau pernah lalui, belajar untuk engkau lebih baik lagi ke depannya. Tapi pandangan mata harus tetap ke depan. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Fokuslah ke sana. Amin. Fokuslah ke Tuhan malam hari ini. Fokuslah ke Yesus, sumber kekuatanmu, sumber penghiburanmu, sumber kekuatanmu, sumber mujizat, sumber sukacita. Yesus akan membuat engkau damai, sukacita, melangkah bersama Yesus. Karena apa? Karena engkau fokus ke Yesus. Amin. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Baru itu
dalam versi Tuhan, kita hidup baru, kita tanpa cacat celah, kita kudus sebab Tuhan itu kudus. Amin. Mungkin hari ini di antara kita ada yang sedang mengalami error, kesalahan dalam hidupnya, merasa gagal sebagai orang tua, merasa gagal dalam karir, merasa gagal dalam usaha, merasa gagal menjaga kekudusan. Ingatlah ayat kita hari ini, orang benar bisa jatuh 7 kali, tapi dia bangkit kembali. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Jangan biarkan satu kesalahan menjadi akhir dari hidupmu. Jadikan itu koma. Jadikan itu koma. Izinkan Tuhan memegang tanganmu kembali, membiarkan rahmat-Nya yang baru dan menuntunmu melangkah lagi bersama Yesus. Kamu belum tamat. Kita semua belum tamat. Kita semua sudah diproses untuk menjadi lebih kuat, untuk serupa dengan Kristus, untuk karakter seperti Yesus. Amin. Kita belum selesai, kita belum tamat, kita belum game over. Kita diproses terus sepanjang kehidupan kita. Biarlah manusia kita makin merosot, tapi manusia rohani kita makin diubah hari demi hari. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang telah menegur kami, menasihati kami, menuntun kami dalam kebenaran. Kami makin sungguh-sungguh berharap pada Engkau, Tuhan Yesus. Kami banyak mengalami kegagalan, kejatuhan, kesalahan. Kami tahu pasti dengan Engkau kami bisa bangkit lagi. Kami makin melihat masa depan kami bersama Engkau. Kami tidak akan melihat lagi masa lalu kami, tapi biarlah masa lalu kami menjadi pelajaran evaluasi kami untuk kami makin serupa dengan Engkau, berkarakter seperti Engkau di masa depan kami. Kami makin sungguh-sungguh mencari Engkau, Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mohon ampun atas semua dosa kesalahan kami yang kami lakukan, dengan tidak sadar maupun sadar. Kami percaya semua kami diubahkan karena kami menatap masa depan kami. Masalah kami, pergumulan kami telah tinggalkan. Kami berserah pada Engkau di masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, kesehatanmu disembuhkan malam hari ini, keletihanmu dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terbelenggu dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pergumulan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada Connected in Jesus selanjutnya. Shalom, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita nyanyikan pujian sebagai penutup dari Connected in Jesus pada hari ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Dia izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.